Nah, pas waktu itu gue jalan-jalan, tiba-tiba datang nih. Wow! Guys, sebelum kita mulai podcast hari ini sama ngobrol-ngobrol, kita ini dulu. Pakai hand sanitizer dari Ati. Oke. Bagi dong. Nah, guys, Aktik ini bisa didapat di Lazada, Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Aktif juga ada seri ICC-nya loh. Harganya satu bundling isi 3 40.000, satuannya 15.000. Linknya ada di bawah sini. Aktif, bersih dimulai dari sini. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Untuk sahabat Freakishly Awesome. Hari ini kita ngobrol sama siapa, kan? Hari ini kita bakal ngobrol dengan Bali Illustrator Guild dengan Bli Desar dan Bli Suma. Oke, kalau gitu mari kita saksikan. Matu Suksma. Halo! Sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton! Halo Mas Desar. Halo Mas Umar. Gimana kabar? Halo. Baik. Sehat-sehat. Baik. Mantap. Ya, teman-teman, hari ini kita ada interview dengan studio Bali Illustrator Guild. Oke. Ya, sebelumnya saya mengucapkan buat teman-teman Bali Illustrator Guild, Matus Suksma Beli. Oke, udah mau Terima kasih banyak. Mau mengadakan interview ini. Oke. Kita ngomong sampai dulu. Kira-kira kami pengen tahu nih, kan sebelumnya Bali Illustrator Guild nih belum pernah ikut ICC ya? Belum. Oke. Boleh diceritakan nggak secara singkat kira-kira gimana? Kapan berdirinya? BLI itu sendiri ya, Om. Kapan berdirinya? Terus siapa aja personilnya dan proyek-proyek apa yang sedang dikerjakan? Betul? Oke. Gimana? Silakan. Ya. Sebelumnya perkenalin aku Desar Yuarta. Ilustrator juga, komik artis dan karakter desain di sini, base-nya di Bali. Nah, ini yang bareng di sini ada Aisuma, komikus juga. Halo. Untuk Bali Illustrator Guild ini sebenarnya sih kita semacam circle sih, teman-teman nongkrong. Oke. Kita tuh teman nongkrong yang sering ngebahas, misalkan kita nongkrong tuh gambar bareng, dan juga kita paling ngebahas proyek-proyek masing-masing, share-share, ya sharing-sharing gini lah, apa namanya, kayak misalkan ada keresahan apa, kita share, ya teman ngobrol aja sih, teman-teman ngobrol, ngopi gitu. Nah, kebetulan suatu ketika itu kayaknya ini terbentuknya, kita ambil nama Bali Illustrator Guild ini sebenarnya tahun ini, bukan tahun ini, 2019. 2019, oke. Tahun lalu. Iya, 2019. Jadi kita ambil nama, apa sih nama yang enak untuk mengcover circle kita nih biar mewakili Balinya, terus ilustratornya apa gitu. Jadi kita putuskan pakai nama Bali Illustrator Guild ini. Sebelum-sebelumnya juga kita udah sempat buka-buka table di acara-acara serupa di Denpasar, tapi kita pakai nama yang lain lah. Tapi establishnya 2019 nama kita ini. 2019. Nah, membernya sendiri ada saya, terus ada Aisuma, terus ada Yupit, dia komikus webtoon juga. Kemudian Aisuma ini komikus juga, karyanya berloka. Terus Ai ini komikus warung di webtoon. Terus ada Nanda juga, teman kami di sini, dia portrait artis. Kemudian ada Prangga yang juga ilustrator di Bali kayak gitu, dan saya sendiri. Oke, rata-rata itu sih jelasnya. Semuanya Komikus semua berarti ya. komikus semua ya. Sebagian besar ya sih. Untuk proyek-proyeknya di webtoon aja ya maksud itu ya, komiknya.
Ya, sementara ini teman-teman yang aktif di komik rata-rata sih masih di platform webtoon ya, entah di Ciayo ataupun di webtoon. Pada masih running, masih ongoing semua kayak gitu. Siap, siap. Oke, pertanyaan berikutnya adalah project-project apa aja yang sedang dilakukan atau beberapa pernah ngerjain untuk selain lokal internasional? Boleh ceritain? Oke. Aik, mau disambut, Ik? Ya. Silakan. Ayo. Oh, Oke, kalau saya perkenalkan dulu, nama saya Suma. Saya komikus berloka judulnya di Ciayo Comics. Juga beberapa komik lain juga ada di sana, komik saya, dan side story dari komik saya juga ada di sana berupa novel komik gitu. Ya, kalau saya sih beberapa mungkin kalau untuk project kalau sekarang itu sama Sweta Kartika, kita bikin Diari Kemala, namanya diarikemala.com. Itu web untuk platform teman-teman sharing cerita-cerita horor. Nah, itu Diari Kemala itu juga ada komiknya, kita ada komik di sana. Terus saya juga ada Instagramnya untuk share konten-konten horor gitu, kayak komik pendek horor atau cerita pendek horor, cerita pendek 2 kalimat kayak gitu. Pokoknya semua tentang horor mistis gitulah dia malah gitu. Terus kita juga mulai Kemala itu dikembangin jadi webtoon juga sekarang. Itu komik horornya bahasa Bali berarti ya, Mas? Kalau Kemala enggak, tapi kalau untuk komik kalau Kemala itu lokal, maksudnya Nusantara, tapi nggak mengkhusus ke Bali. Tapi kalau komik saya pribadi yang judulnya Burloka itu ya mengkhusus untuk Bali. Jadi Burloka itu, kalau komik saya Burloka itu yang pribadi itu sebenarnya action horror thriller gitu. Mengangkat ya kayak ada Balinya lah gitu, settingnya Bali, terus memang kayak lokal lah gitu, ada aksara Bali dan segala macam. Action horror. Ada Iya. ada muse atau ada salah satu artis di luar atau lokal yang jadi inspirator untuk ceritanya, Mas? Kalau saya suka menggabungkan banyak macam-macam sih, karena genre juga ini. Kalau saya kreator lokal mungkin lebih ke novelis Dilestari saya suka. Dilestari, terus sineas Joko Anwar saya suka. Itu kalau untuk horor saya Joko Anwar suka. Terus kalau Dilestari itu karena karyanya yang fantasi, terus ada sisi perjalanan spiritualnya. Nah, itu yang saya ambil juga. Betul. Saya sendiri pernah inspirasinya koleksi, ada sih Supernova awal-awal. Ya, Supernova ya suka banget saya kalau Supernova. Terus kalau luar saya sukanya Junji Ito, saya suka. Terus Vagabond saya suka. Keiko Inoue ya. Karena suka. Kalau saya untuk gaya gambar, saya lebih suka yang semi realis. Realis. Siapa, Mas? Muse-nya? Ya. Yang muse-nya untuk gambar realis. Biasanya itu aja sih paling Keiko Inoue kayak gitu. Oke. Semi realis gitu, yang lebih ke seinen manga atau manhwa. Oke. Nah, kalau balik ke Mas Desar nih, Mas Desar, kira-kira muse-nya siapa nih kalau untuk mencipta dalam ilustrasi atau menggambar komik? Kalau saya sih paling, kalau ya sama sih kayak seperti artis-artis lain, pasti punya banyak orang yang dikagumi, referensi. Cuman beberapa sih saya yang benar-benar saya look up banget, saya suka banget karya-karyanya, saya ikutin itu ada Kim Jung Gi,
Kim Jung Gi, oke. Iya, terus kalau kayak di Amerika tuh komik-komik mungkin saya suka ada James Harren. James Harren. Ya, James Harren itu ya dia komikusnya di BPRD ya juga BPRD, terus ada dia komiknya yang sendiri tuh Rumble dari Image Comic. Itu karena gaya gambarnya unik sih. Jadi dia nggak kayak komik Amerika, tapi entah gimana ya something lah. Nanti kayak dia kayak nge-mix antara western sama eastern gitu stylenya. Nah, kayak gitu. Terus siapa lagi? Banyak banget sih kok saya bilang. Nggak apa-apa, sebutin aja Mas. Banget sih. BPRD Siapa lagi? Hellboy ya. BPRD, ya Hellboy ya? Bukan? Iya, BPRD turunannya Hellboy ya. Tapi gambarnya kurang lebih Mike Mignola ya? Iya, Mike Mignola. Terus Jepang saya suka Naoki Urasawa juga. Oke. 20th Century Boys ya itu. Oke, saya baca juga ya Center Boys. Nah, itu tuh keren gambarnya tuh. Suka banget saya lihat karya-karyanya beliau. Terlalu anime ya gambarnya ya, gambar mukanya. Itu kayak Eropa juga ada itu. Kayak jadi kalau dia gambarin karakter tuh ya kayak semi gini sih ya, kayak dia animenya dapet, manganya dapet, tapi dia juga bisa nunjukin realismenya gitu loh, tapi kartuni gitu. Jadi kayak kalau dilihat tuh unik aja gitu. Itu sih Mirip kayak Kim Jung Gi ya. Kim Jung Gi itu kan sebenarnya dia lebih ekspresif ya, tapi dia bisa menggambar. Dia kayaknya pengaruh untuk gaya Prancis Eropa tuh tinggi gitu. Kurang lebih di siapa yang bikin Akira? Oh, siapa tuh Akira? Siapa ayo? Gini. Tomo. Katsuhiro Otomo ya. Iya, persis mirip-mirip. Gitu kan ya. Oke. Iya. Siap. Nah, Katsuhiro Otomo juga nah, Mas. banyak lah. Pasti banyak. Iya. Gary juga penggemar komik banyak dia. Wajib, mantap. Pasti banyak. Pastilah ya. Nah, sekarang kita karena lebih ngomongin IP, jadi kita mulai agak detail nih pertanyaannya. Nah, kita ngomongin IP lokal nih, Mas. Oke. Nah, yang ada ini kan sekarang banyak ya. Artinya sekarang sejak dari tahun 2000 yang saya alamin, semua teman-teman tuh punya IP mulai bermunculan dan bagus. Setelah tahun 2010 itu IP mulai berkembang karena adanya media. Ya, salah satu misalnya Ayo ya atau Webtoon dan yang lain itu membuat apa dulu yang waktu zaman saya itu bergerak underground, sekarang tuh udah benar-benar di-appreciate gitu kan. Dan kita tidak perlu, artinya nggak perlu bertumpu lagi dengan salah satu atau salah dua dari penerbit yang besar di Indonesia. Karena itu nggak perlu. Nah, ini udah zamannya. Nah, sekarang yang saya mau bahas nih dengan Gary adalah IP lokal yang ada sekarang gimana menurut Mas secara penglihatannya gitu kan? Setelah bermunculan kayak gini, apakah sudah total di-appreciate atau masih setengah jalan gitu ya? Karena kan kita jujur kalau secara industri kan belum established seperti di luar. Tapi menurut pengamatan dari Mas Desar sama Mas Suma gimana? Mungkin dari kalau dari pengamatan saya sih ya, saya sebagai seniman, saya juga sebagai ilustrator, yang saya juga baru terjun istilahnya, saya baru benar-benar belajar semuanya itu saya restart dari tahun 2011. Jadi sebelum itu saya cuman sekedar hobi-hobi aja, gambar di belakang buku. Terus 2011 pada saya putusin buat coba dah saya fokus buat gambar. Kita lihat kemana arahnya gitulah. Dan setelah saya jalani itu perjalanannya, di situ banyak saya kenal teman-teman dari lokal, dari scene-scene lokal, sama-sama underground juga, kenal style-style teman-teman yang gambarnya underground banget, yang benar-benar kayak bikin poster propaganda dan lain sebagainya itu. Kemudian akhirnya berangkat ke teman-teman juga yang lebih, misalkan yang lebih alirannya komik, ilustrasi dan sebagainya, akhirnya kenal seperti itu. Terus saya juga makin banyak, dan ketika saya tahu IP di Indonesia itu sudah
ya ada sebanyak ini, saya juga sebenarnya excited sekali gitu loh. Wah, ada ya hal seperti ini di sini gitu. Dan saya bisa kenal dengan orang-orangnya, saya bisa ikutlah andil di dalamnya sana gitu loh. Pada akhirnya menurut saya sih sudah kayak perjalanan yang sangat luar biasa banget itulah, sudah apresiasinya sudah masyarakat sudah mulai banyak gitu loh untuk apresiasi hal-hal seperti itu. Terbukti dengan banyaknya kayak komik-komik baru, terus animasi lah, apapun itulah yang IP teman-teman yang keren-keren itu. Dengan ada itu pun saya sudah sangat bahagia. Jadi kayak, wah gimana nih saya bisa sejajar dengan teman-teman di sini, saya ingin meramaikan di kancah ini juga, gitu sih jadinya, lebih memotivasi saya sendiri. Gitu. Mantap. Ya, itu sebenarnya yang kita harapkan dari teman-teman semua, maksudnya creator di Indonesia ya, bahwa ya. Kalau Indonesia IP, juga kreatif, betul, IP-nya bisa dikembangin IP-nya lebih banyak. Nggak kalah sama teman-teman, ya minimal nggak usah di luar negeri kayak di Amerika dan lain-lain, minimal di Asia Tenggara kita sudah benar. luar biasa. Apalagi ya contoh misalnya nih, contoh ya, karakter yang kita sudah tunggu-tunggu, jujur kalau dari generasi saya itu Gundala misalnya, ya kan? Benar, ya. Gundala itu sangat perjalanannya panjang sekali, dari dulu ketika saya kecil sampai sekarang baru kelihatan diwujudkan, dimanifestasikan kalau bahasa kerennya, dalam bentuk film. Itu udah next level dari apresiasi dari IP kita, kan? Itu juga dari teman-teman juga kan ya, kurang lebih. Nah, kira-kira kayak gitu Mas Desar, Mas Suma, apa yang pengen atau diharapkan dari Mas Suma gitu untuk IP ini? Apakah IP ini akan dimanajemenkan oleh dari sendiri atau bekerja sama dengan yang profesional dengan IP manajemen yang lain? Misalnya contoh ya ada Bumi Langit, ya kan? Ada Pionicon, ada Webcom, ada Cayo sendiri ya kalau nggak salah ya, dia juga IP manajemen sebenarnya. Nah kira-kira gimana untuk karakter-karakter punya dari Illustrator Guild? Oke, kalau menurut saya sih mungkin balik ke kreatornya lagi kali ya. Maksudnya tujuannya kreator berkarya itu apa? Apakah memang untuk untuk sendiri? Kan sekarang juga jalan kan banyak banget kan Mas ya. Maksudnya dalam artian kita bisa ke Ciayuk, kita bisa ke Line Webtoon, kita bisa di Instagram juga bisa sudah masuk dari endorsement dan lain-lain gitu. Jadi ya sekarang mungkin pinter-pinternya kreator untuk menempatkan diri akan ke arah mana dia gitu. Apakah pengennya menjadi IP-nya itu dikerjakan secara kolektif besar gitu dengan segala macam unsurnya gitu, ataukah memang cuma pengen lone wolf aja gitu. Itu kayaknya sudah kreator punya kebebasan itu kayaknya sekarang untuk menentukan. Betul. Kalau lone wolf kan bisa dimiliki sendiri, mungkin uangnya biarpun mungkin sedikit gitu tapi bisa dimiliki sendiri. Tapi kalau dikerjakan secara banyak orang gitu mungkin bisa lebih jauh melangkahnya, tapi ya dibagi banyak orang gitu. Ya itu mungkin tergantung lagi ke kreatornya kali saya ya. Gitu, karena jalannya sudah banyak banget. Medianya jadi bisa pakai Instagram, bisa pakai webtoon, komik online. Iya. Mungkin bahkan di Line Webtoon pun mungkin kalau kita nggak official pun kita bisa tetap monetas dengan cara lain gitu. Itu kan ya kan kita Line Webtoon cuman sampai challenge itu pun, atau Canvas namanya sekarang. Canvas itu kan sudah kita punya fanbase lah ibaratnya, punya fanbase yang kita bisa arahkan ke Instagram kita untuk jualan kayak gitu. Itu kan pinter-pinterannya author lagi sekarang. Untuk bahkan di Ciayo pun sekarang udah ada sistem yang kayak YouTube gitu, yang kita masukin berapa episode kita sudah bisa dikontrak untuk monetisasi itu. Jadi author tuh nggak perlu lagi kayak menepati deadline kayak gimana ya, dijadikan official untuk monetisasi lagi, tapi sudah bisa kayak YouTube gitu. Jadi kita ngatur sendiri nih sekarang
ini episode ini saya kunci, hanya bisa dibuka dengan beli kunci segini gitu. Itu nggak bisa, dan itu profit sharing sama CIO-nya gitu. Itu sistemnya CIO sekarang yang saya tahu sih. Macam sih gitu. Jadi tergantung autornya lagi sekarang. Berarti sudah banyak platform sekarang yang memungkinkan artis-artis lokal untuk ini ya, Untuk go maju. profesional gitu lah. Kalau di Oke. Instagram mungkin komiknya komik yang strip gitu ya Mas ya, komik 4 panel gitu. Ya kemudian Strip. yang itu sih yang memungkinkan kalau di Instagram ya, kebanyakan kan gitu ya. Kebanyakan gimana Mas? Yang di swipe gitu loh. Komik slide. Itu kan maksimalnya kan 10 kan, nggak mungkin. Betul. Nggak Ya bisa. mungkin itu gitu. Ngomong-ngomong soal Instagram nih, banyak banget kasus pencurian art di Instagram sendiri. Betul kan Mas ya? Betul. Posting art orang gitu. Mengenai kasus ini gimana Mas? Menurut Mas Desar, Mas Uma? Pendapatku tentang artif ini sendiri sih kayaknya ya yang namanya pencurian pasti tidak dibenarkan kan, maksudnya dari dasar katanya udah nyuri gitu loh, mengambil hak milik orang lain tanpa izin lah gitu istilahnya. Betul. Ya iya, sebenarnya emang udah kayak kalau kita gimana ya, kalau kita jalanin pasti bakal ada juga menimpa karya kita juga gitu loh. Gimana ya, kayak aku pernah berpikir gitu loh, mana mungkin sih karyaku dicuri gitu loh. Tapi pada akhirnya kena juga gitu loh. Kena juga, dicuri juga kemarin dan lain sebagainya. Jadi pendapatku sih sekarang gimana sih kita kekuatan karyanya itu, intinya pertama yang dilakukan adalah mungkin kita gimana ya, kayak bisa ngebuktiin bahwa itu karya kita sendiri gitu loh, misalkan. Hal simpelnya mungkin dengan watermark dan lain sebagainya lah. Langkah preventif paling sederhana sih kalau aku rasa. Jadi karena Juga bisa di crop ya. aku pikir ya itu dah, tapi at least ya kita nempatinya di tempat-tempat yang dimana lah strategis dan sebagainya. Itu lagi kembali lagi karena ketika orang udah nyuri pasti ada aja akalnya gitu loh, kayak apanya di crop lah, mungkin pencurinya juga pinter gitu, dihapus atau apanya kayak gitulah. Oke. Itu emang gimana ya, kayak menurutku nggak bisa kebaca juga gitu loh, nggak bisa kita semua tidak bisa terhindar dari pencurian karya gitu, tapi ya mungkin nanti apakah yang bisa kita tegakkan itu mungkin apakah sanksi kepada pencurinya kalau terbukti dan lain sebagainya. Aku rasa sih lebih ke sananya sih. Oke. Dan bagaimana kita juga bisa meyakinkan, kayak pengalaman kemarin karyaku juga sempat dicuri itu, justru teman-teman yang follow karyaku dan teman-teman di Instagram itu yang mereka kayak ngingetin bahwa karyanya dicuri gitu. Terus mereka yang jadi kayak ikut membela itu gitu loh. Oke. Jadi ini karyanya ini membuktikan, mungkin kayak di posting via Instastory dan lain sebagainya kayak gitu jadinya. Oh, itu maksudnya itu di karyanya di-apply kemana? Ditaruh lagi di sosmed yang lain atau dijadikan merchandise atau gimana? Nah, dalam hal ini kaitannya, aku kan ikut kompetisi. Kemudian salah satu oknum ini nyuri karyaku untuk di-post lagi di kompetisi tersebut gitu loh. Agak konyol emang sih, cuman Konyol banget itu, konyol Iya. banget. iya, dan lebih konyolnya jadinya ketika karya yang dicuri itu dijadikan runner up gitu loh. Oh, Iya, di situ ke blow up jadinya, dan pada akhirnya sih kita kan kayak sangat menyayangkan itu loh, kita konfirmasi ke penyelenggara dan lain sebagainya, kok bisa tembus, pada akhirnya ternyata memang sih dibenerin karyaku yang menempati posisi itu. Tapi pada akhirnya kan kita tahu bahwa sebuah karya curian itu bisa tembus ke sana gitu loh. Nah, itu ini eventnya di Bali atau Indonesia? Kalau di Bali Indonesia Om. enggak, maksudnya skalanya lokal. Sorry nih. Di Bali aja atau emang ini kompetisinya nasional? Sorry, bukan Indonesia. Ini kemarin kompetisinya kayak skupnya Asia Tenggara sih kayaknya.
Oh, lebih besar ya? Besar. Nah, itu jadi Iya. pertanyaan tuh buat para penyelenggaranya kok bisa miss kayak gitu ya dalam Iya, kurasi. mungkin kurasinya miss mungkin. Nah, itu sih. Oke. Tapi pada akhirnya sih bukan apa istilahnya bukan yang aku concern itu bukan misplace juaranya itu, tapi kok bisa karya curian itu bisa tembus gitu loh, bisa ke submit dan bisa diloloskan. Itu sih untuk penyelenggaranya jadi tanda tanya kayak gitu sih. Oke. Untuk Iya. platformnya apa, Mas? Platform lombanya itu Instagram atau apa? Web. Mm-mm. Oh, web. Kita upload ke web. Iya. Oke. Ya seharusnya kalau di malah bisa lebih ini ya, maksudnya dari mereka sendiri harusnya secara database bisa terlihat semua gitu kan, mana yang Benar. ada duplicate, mana yang bukan, siapa yang asli ngirim itu kan harusnya kelihatan kan. Iya. Ya. Iya. Mestinya itu. Dan yang lucunya lagi, di karya yang dicuri itu aku masih watermarkku gede banget gitu loh. Desain ini dibuat oleh saya tahun 2020 gitu. Itu maksudnya Masih ada watermark. nggak ada yang diedit langsung plug dicuri gitu loh. Oke. Kalau boleh tahu nih si oknum ini ketahuan nggak orangnya siapa? Maksudnya kita nggak tahu orang ya, cuma maksudnya nggak, maksudnya dia itu umur berapa segala macam, karena kan ya maaf ya kalau tingkat umur kan akan menentukan Iya. kenapa dia mencuri itu. Mungkin kalau yang udah Benar. profesional dia tahu kan, tapi mungkin kalau Iya. masih sekolah atau masih itu gitu. Ini gimana? Oke. Maksudnya kasus di sini gimana, Mas? Kemarin sih, nah itu juga sih. Jadi dari penyelenggara juga nggak ngejelasin apa-apa gitu loh. Maksudnya tidak ada konfirmasi mengenai si pelaku ini gitu loh. Dia cukup konfirmasi bahwa posisi ini misplaced dengan si submission dari si oknum pencuri ini gitu. Itu aja sih yang dikonfirmasi ke aku. Untuk selebihnya kayak data siapa pencurinya, kenapa itu nggak ada konfirmasi sekali lagi gitu. Oke. Nah, jadi kembali ke situ, makin mempertajam pertanyaan kita yang ketiga nih, yaitu apa, Kir? Hukum di Indonesia mengenai IP. Nah, kira-kira gimana? Berdasarkan kasus Mas Desar tuh, sebaiknya hukum IP kita gimana baiknya untuk mengatasi ini? Kalau aku jujur ya, maksudnya aku nggak terlalu memahami hukum sedetail-detail, mungkin pasal dan lain sebagainya. Cuman dari kacamata awamku aja, aku cuman seniman aja, dari sisi seniman, paling tidak kita itu bisa istilahnya kayak ketika ada terjadi kasus seperti ini ya, misalkan mungkin ada lembaga khusus yang bisa menangani ini gitu loh, memberikan sanksi kepada si pelaku dan membuktikan bahwa si saya atau si korban itu benar atau salah kayak gitu loh, misalnya kayak ada judge-nya gitulah, entah itu apakah sudah ada lembaganya atau belum, saya juga kurang paham. Yang pasti kayak gitu sih, maksudnya karena pencurian kan sama aja gitu loh, ada korban, ada pelaku, terus ada barang yang dicuri, maksudnya biar bisa meluruskan itu misalkan dalam segi IP kan, ya kan kayak kreator itu korbannya, pencurinya itu sebagai pelaku, barang yang dicuri kan IP-nya atau karyanya. Itu aja sih biar jelas. Misalkan kalau di masalah lain itu pencuri ayam di penjara berapa tahun, pencuri IP hukumannya apa gitu aja jelasnya sih sebenarnya. Pengennya itu sesederhana itu sih. Sehingga orang mikir dia jadinya kayak, oh berarti nyuri ini bisa masuk penjara gitu. Dan juga mungkin kayak edukasi aja lah lebih dalam. Mungkin di sini kita yang bisa mengapresiasi karya paling teman-teman yang sudah berkecimpung di industri ataupun orang-orang yang menikmati lah atau penghobi. Nah kebanyakan kan yang nggak tahu gitu loh, orang awam itu yang sebenarnya perlu diedukasi juga lah, entah bagaimana caranya edukasi sehingga orang tuh menghargai, oh karya itu ternyata sama seperti barang milik orang lain yang nggak bisa kita ambil tanpa izin gitu loh modelnya. Kayak gitu sih jadinya. Lembaga yang melindungi hak cipta ya, lembaga yang melindungi hak cipta. Ada edukasi ke orang-orang awam kalau IP ini juga tidak boleh dicuri lah gitu maksudnya. Iya.
Kalau Ya semacam masukan untuk ini mengenai hukum IP di Indonesia sendiri. Oh ya, mungkin kalau saya cerita dulu sedikit, saya juga dulu pernah, ini bukan bilang IP ya, apa ya? Ya karya dulu waktu saya pernah kerja di saya diminta untuk bikin ucapan selamat Imlek waktu itu. Jadi ilustrasi untuk Imlek. Nah, setelah kita posting di web, terus kemudian ini tahun depannya itu gambar saya yang saya posting tahun sebelumnya itu ada di salah satu rumah sakit di Denpasar, banner gede gitu. Itu teman saya moto, terus kemudian dikasih ke saya, ini bukannya gambar kamu gitu. Iya, iya itu gambar saya, itu ada di rumah sakit, salah satu rumah sakit lah di Denpasar. Itu salah satu yang saya alami. Nah mungkin kalau misalkan untuk hukum ya, mungkin edukasi, maksudnya selain edukasi ke orang-orang awam juga mungkin edukasi ke kreatornya juga, gimana caranya mungkin dipermudah lah gitu untuk mendaftarkan, karena kan kita juga ini kita udah punya sesuatu mau didaftarkan, itu kita bingung caranya gimana gitu. Nah ini juga saya alamin dulu sekitar tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Waktu itu saya pengen ada satu lembaga gitu, saya mungkin nggak sebut namanya. Jadi katanya ada slot untuk pendaftaran IP gratis gitu. Nah saya akhirnya ya udah, mungkin saya akan daftarin ini. Terus beberapa waktu kemudian orang dari lembaga ini ngasih saya form, tiba-tiba ini semua ada form, bisa diisi untuk pendaftaran IP kamu ini. Terus dikasih form, dan formnya itu bukan yang form digital yang bisa kita cetak, tapi form cetak yang orangnya foto terus dikasih ke kita dan disuruh nyetak untuk diisi gitu. Jadi kualitasnya itu sangat-sangat nggak banget lah gitu pokoknya. Dan itu dengan form sekian banyak, terus harus diisi, terus dengan lampiran ini kopi sekian, terus karyanya harus dikopi sekian segala macam, yang materai juga sekian. Pokoknya dengan ketentuan yang mungkin kita bisa menyiapkannya akan cukup lama gitu, tapi disuruhnya dari yang saya dikirimin form itu, ini ya 2 hari lagi kamu harus sudah setor gitu. Itu kan sangat kok cepet banget gitu, kayak mendadak, terus yang disiapin harus banyak, dan itu pun setelah saya setor, ini kurang jelas ini apanya gitu. Nah, gimana cara melengkapinya itu pun saya nggak dikasih tahu gitu. Itu bingung banget kan. Jadi akhirnya nggak jadi saya setor karena nggak bisa gitu. Diribetkan jadinya ya. Rasanya diribetkan gitu. Itu yang bingung saya gitu. Diribetkan. Makanya mungkin dari pemerintah mungkin harus lebih aware ya, maksudnya lebih dipermudah lah untuk pendaftaran. Jadi orang tuh setiap bikin sesuatu bisa langsung daftarin gitu. Oke. Itu masukan ini ya, masukan yang bagus ya. Karena jujur itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan berlarut-larut, masih Iya. Walaupun udah 2 dekade nih jalan masih begitu aja. Iya. Oh ya, ini juga saya kemarin, maaf memotong, kemarin juga saya lihat ada teman saya yang dia sekarang kan lagi di musim layangan nih Mas. Jadi ada teman saya yang adik kelas saya sih di kampus, dia bikin desain layangan yang akhirnya dia patenkan, karena desain layangannya dia itu dia posting di internet, terus diambil sama orang, di print sama orang tanpa seizinnya dia gitu. Oke. Nah, Mas, ada promosi gak nih dari Bali Illustrator Guild untuk Indonesia Comic Con? Ada barang baru kah atau apa gitu? Barang baru pastinya sih, buat nanti Comic Con kita ada siapin beberapa item lah
yang istilahnya proyekan kita nanti bakal bisa didapetin di sana khusus gitu. Oke. Ya, jadi kita ada siapin beberapa item lah yang bisa dikoleksi buat teman-teman di sana nanti. Ada sneak peek atau ada teaser dikit? Maksudnya ada gambar atau apa yang bisa ditunjukin atau apa mungkin yang bisa dijelasin, Mas? Apa ya? Kalau kita ada proyek kolektifnya ada, nanti itu belum bisa ditunjukin sih karena emang belum beres, belum bisa ini. Paling Siap. nanti ya merchandise kami pribadi udah pasti nanti bakal di apa namanya? Di-share di situlah, bisa didapetin di situ. Bakal di display, ya. Dijual juga ya. Pasti jual ya. Oke. Ya, ini salah satunya Oke. kaos pasti adalah kayak gitu-gitu. Mantap. Berarti emang kurang lebih nanti yang di display desainnya apa di display atau di showcase di ICC itu produk kurang lebih limited nggak, Mas? Limited ya? Oh ya, pastinya sih limited edition sih. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk apa namanya merchandise dan yang lain dari Bali Illustrator Guild ada giveaway yang kira-kira mau diberi untuk audiens pendengar kita nih? Oh ya, ada dong pastinya. Oke, ntar lu aku ambilin ya. Siap. Oke, aku punya ada beberapa ini, ada merchandise kecil buatanku. Nah, di sini ada pin. Oke, rencananya mau dikasih ke berapa orang nih, Mas? 5 aja kali ya. 5. Oke, siap. Berarti nanti 5 untuk dari audiens yang dengerin interview kita. Oke. Nanti dapat merchandise dari Bali Illustrator Guild. Oke. Caranya gimana, Mas? Rencananya? Karena nggak ada satu Instagram khususnya sih, jadi aku serahin ke teman-teman ICC aja deh. Nah, terakhir nih kita ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini kita tanyain ke semua guest kita. Nah, pertanyaan ini, siapa heroes without cap-nya Mas Desar dan Mas Uma? Dari Mas Desar dulu deh. Iya. Heroes without cap-nya aku sih ya di masa-masa ini jujur aja. Gimana ya, kayak semua kita pasti ngerasain lah dampaknya yang sangat drastis lah di kehidupan kita ya. Tapi jujur aku benar-benar respect sama semua orang yang memperjuangkan kemanusiaan kita tuh aku respect banget semua lah gitu. Tapi yang paling paling garda depan banget sih buat aku tim medis untuk saat ini, karena benar-benar kalau ya tanpa mereka kita nggak tahu juga gitu loh bakal kayak gimana jadinya, apakah perjuangan mereka intinya sudah bisa kita sampai seperti ini nih udah sangat luar biasa gitu loh. Tanpa mereka juga aku nggak tahu bahkan entah seberapa besar efeknya di negeri kita ini gitulah. Kayak gitu sih kalau aku ya. Masih tim medis ya pertama ya. Kalau tapi yang lain luar biasa juga lah. Itu semua orang-orang yang turun ke jalan buat jualan, terus teman-teman yang antar makanan, ojek online dan sebagainya, semuanya lah. Punya kontribusi ya, Mas ya. Punya kontribusi masing-masing, termasuk kita sendiri yang ngikut aturan dan nge-cut penyebaran pun juga patutlah sebagai heroes without cap. Nah, Mas Uma, gimana? Ada spesifik? Kalau saya sih setuju, maksudnya untuk misalkan untuk semua orang itu untuk umum mungkin ya tim medis dan semua orang yang berkontribusi untuk ini penanganan virus ini gitu. Cuman kalau untuk saya pribadi banget nih, misalnya saya kalau boleh saya share gitu untuk yang saya pribadi banget, mungkin ini saya curhat aja ya mungkin ya, kalau untuk saya pribadi itu ya Mas Sweta Kartika dan tim di Hari Kemala dan Padepokan Raga Sukma Manajemen sih. Karena gimana ya? Karena kan kalau di masa seperti ini kan ya
ini apa namanya perekonomian juga keganggu, terus apa namanya beberapa karena saya juga kebanyakan kan ngambil ini juga apa namanya kalau commission gitu portrait painting yang kebutuhannya adalah untuk event, untuk orang nikahan atau untuk orang apa namanya ulang tahun, kelulusan dan lain-lain. Itu kan di masa seperti ini kan jarang gitu, dan amit-amit kalau suatu saat gitu pemasukan saya yang dari commission dan lain-lain itu hilang gitu, amit-amit nih, tapi saya masih punya ini gitu, saya masih punya Mas Weta dan tim yang support saya gitu. Gitu sih. Mereka sih itu sih kalau saya pribadi gitu. Terlepas dari yang tim medis dan lain-lain. Ya, banyak lah ya, maksudnya bahkan orang terdekat, teman-teman yang support kita pun itu adalah orang-orang yang bisa kita anggap sebagai heroes without capes ya. Semua orang pada masa ini kontribusinya luar biasa. Dari yang garda depan, bahkan sampai kita pun yang kreator, even cuma stay at home, itu adalah heroes without capes juga gitu kan. Kita berusaha untuk memberikan penyebaran. Oke, Mas Desar, Mas Suma, terima kasih atas interviewnya hari ini, luar biasa, keren banget. Terima kasih atas bincang-bincang yang luar biasa. Dan ini juga menutup pembicaraan kita hari ini juga. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih Mas. Oke. Sama-sama. Matur semua. Sehat-sehat selalu teman-teman di sana. Oke, salam buat semuanya. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Inevitable.